Halo guys, welcome back. Setelah hampir 1 tahun, akhirnya saya keluarin lagi TWS Soundpeats itu saya dari tempat penyimpanan untuk saya tandingkan karena kali ini kita kedatangan penantang baru. Anker Soundcore Live 3i. Panjang banget namanya ya ini. Karena saya rasa TWS ini berada di level pasar dan level harga yang sama dengan Soundpeats itu. By the way, Live 3i ini saya beli pakai duit saya sendiri di harga Rp599.000. Buat kalian yang mau tahu update harga terbarunya, saya sediakan link di bawah, silahkan diklik buat kalian cek sendiri di saat kalian nonton video ini guys. Nah, standar seperti TWS-TWS lainnya, box pembeliannya sendiri berisi kabel charger USB-C ke USB-A, buku panduan, dan ear tip silikon, dan TWS-nya sendiri, serta charging case. So for now, let's begin the review. Secara fisik, dimulai dari charging case-nya, desain dan warna hitamnya ini menurut saya lumayan mirip sama charging case-nya Soundpeats T2. Di kondisi kurang cahaya, saya beberapa kali salah ambil teman-teman. Tertukar antara T2 dan Anker Live 3i ini. Niatnya ngebawa Anker buat di-review, tapi yang kebawa seringkali malah Soundpeats T2. Makanya video reviewnya jadi molor ya. Di bagian atas ada logo Soundcore, sementara port USB-C-nya berada di bagian bawah teman-teman. Tepat di sebelah tombol reset. Jadi posisi charging portnya ini bukan di belakang ya. Agak nggak biasa aja. Tapi untuk ukuran charging case-nya sendiri masih nyaman untuk dimasukkan ke kantong teman-teman. Nggak begitu besar. Lanjut ke TWS-nya di sini. Secara bentuk dan ukurannya saya cukup suka. Bukan hanya karena TWS-nya model non-stem, ya saya cukup bias ke TWS non-stem ya by the way, tapi juga karena secara ukuran ini jauh lebih slim dari Soundpeats itu dan juga Sony XM4, dua TWS yang biasa saya pakai. Meskipun di sini Anker 3i belum seramping Filthy One Pro, tapi secara fitnya ini nyaman dan stabil banget di telinga saya. Lebih stabil dari Soundpeats itu. Kalau di Soundpeats itu, kadang ketika saya lagi ngunyah makanan secara intens sambil memakai TWS ini, Soundpeats itu ini mulai gerak-gerak di telinga saya. Jadi fitnya lebih rentan kendor daripada Anker Live 3i. Yang di sini lebih stabil dan TWS-nya nggak pernah gerak sama sekali ketika saya pakai sambil makan teman-teman. Nice. Buat dipakai olahraga sampai berkeringat gimana pun masih oke. Karena TWS ini sudah IPX5 rating. Tahan cipratan air dari segala arah dan juga tahan low pressure water jet spray. Dan wahai kalian yang lebih suka tombol fisik daripada touch sensor, tenang. 3i masih pakai tombol fisik guys. Jujur waktu pertama kali nyobain ini, saya langsung berasa kangen banget sama tombol. Karena salah satu kelemahan sensor sentuh teman-teman, terutama di TWS-TWS, kalau dalam keadaan basah, seringkali panel sentuhnya ini nggak begitu responsif ya. Entah itu karena kena hujan atau kena keringat teman-teman. Nah, tombol fisik seperti di 3i ini bakal berasa lebih bisa diandelin di berbagai kondisi. Terutama karena ada bunyi kliknya di sini. Lalu untuk mekanisme tombolnya mau dipakai buat fungsi apa, kalian bisa atur di aplikasi bawaannya. Yes, TWS 600.000 sudah ada app yang cukup membantu di sini. Nice. Di app-nya ini terutama kita bisa atur sendiri mekanisme fungsi tombolnya menurut selera kita. Mulai dari kontrol volume, play pause, next track, previous track, pengaturan noise cancelling, dan voice assistant. Semua ada di sini. Tapi mekanismenya di sini saya rasa kurang komplit. Nggak ada 3 kali tekan teman-teman. Jadi pasti ada mekanisme yang harus dikorbankan. Kalau di kasusnya saya ngorbanin previous track di sini. Catatan yang kedua, TWS ini nggak support fitur untuk auto play pause. Jadi kalau kalian katakanlah ngelepas TWS ini dari telinga, musik yang kalian dengerin nggak akan terpause secara otomatis. Lalu, catatan yang ketiga, TWS ini nggak nyediain gaming mode seperti yang biasa kalian temuin di beberapa TWS dari China lainnya. Di sini nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau kalian cuma pakai buat nonton YouTube, Netflix, Disney Plus, aman-aman aja saya rasa. Saya kemarin pakai TWS ini buat nonton Encanto di Disney Plus. Di iPad saya, smooth aja. Mata saya nggak nyadar ada delay sama sekali. Lalu di app-nya ini kita juga bisa atur equalizer dengan segudang preset yang disediain. Di antara EQ preset yang disediain, saya merasa lumayan cocok sama yang akustik. Meskipun treble-nya masih agak terlalu kasar. Jadi, ya emang paling enak nge-tweak EQ sendirilah. Buat telinga saya, audionya udah cukup smooth di settingan ini. Tapi
Tapi telinga atau selera kalian sangat mungkin bisa berbeda ya teman-teman. Di app-nya by the way juga bisa kalian toggle sendiri mau di mode noise cancelling, transparency mode, atau normal alias passive noise isolation aja. Mode transparency mode di TWS ini memungkinkan kita untuk mendengarkan suara di sekitar kita tanpa kita harus melepas TWS-nya. Karena di sini, mikrofon di TWS inilah yang akan bekerja untuk merekam suara di sekitar kita secara real time. Overall, transparency mode-nya menurut saya cukup natural, meskipun kadang saya merasa high frekuensinya ini agak kurang di-boost. Saya berharap gain mikrofonnya bisa agak ditingkatin sehingga frekuensi yang lebih tinggi bisa agak lebih kedengaran di sini. Tapi ya saya paham, mungkin di sini Anchor sengaja main aman ya, supaya transparency mode-nya nggak mengeluarkan hiss yang terlalu kencang dan menjaga audio terdengar tetap natural. Sekarang untuk noise cancelling-nya sendiri. Menurut saya TWS ini ya just okay lah. Good enough untuk harganya, tapi menurut saya nothing special. Efektif sih buat ngurangin rumble suara mesin di dalam mobil atau pesawat, tapi masih kurang efektif buat ngeredam suara orang-orang ngobrol. Jadi, kalau active noise cancelling adalah prioritas kalian, saya masih lebih saranin Soundpeats itu atau PMU Z1 yang pernah saya review sebelumnya. Yang ketika saya tes, noise cancellingnya jelas lebih oke daripada Anchor Live.3i ini. Terutama untuk bantu nge-muffle mid-range ya, suara orang-orang ngobrol itu bakal lebih di-muffled di Soundpeats itu daripada di Anchor Live.3i. Tapi sekarang, gimana pengaruh noise cancelling terhadap performa baterai dari TWS ini? Well, ketika saya tes sendiri di volume 50% teman-teman, dengan noise cancelling on, di mode default dengan bass up aktif, Live.3i bisa bertahan memainkan musik selama 6 jam 29 menit. Ya, ini belum sesuai dengan klaimnya yang katanya bisa sampai 9 jam ya. Meskipun di sini Anchor nggak nyebutin itu 9 jam itu dengan noise cancelling on atau noise cancelling off. Sementara Bluetooth-nya di sini udah versi 5,2 dan di tempat terbuka saya bisa berjalan sambil memakai TWS ini hingga jarak sejauh 33 meter sambil menjauhi HP saya. Nothing special. Dan begitupun juga dengan kodeknya ya, belum ada aptX di sini, masih SBC AAC. Seperti rata-rata TWS noise cancelling di harga 500 ribuan. Saya belum nemu TWS noise cancelling di harga 500 ribuan yang sudah support aptX teman-teman. Kalau ada, bantu kasih info saya ya di kolom komentar di bawah. Saya penasaran. Dan sekarang saatnya untuk call test. Mari kita lihat bagaimana kemampuan call quality dari TWS 1 ini. Yuk. Tes kemampuan call adalah Anchor Soundcore Live.3i. Bagi saya lihat sekarang, bagaimana menurut kalian call quality dari Anchor Soundcore Live.3i ini teman-teman? Saat ini saya berada di suatu cafe ya, dan ini kafenya cukup ramai, ada beberapa orang yang berbicara di sekitar saya. Bagaimana menurut kalian call quality dari TWS 1 ini teman-teman? Sekarang kita coba bandingkan dengan kompetitornya Soundpeats itu teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berpindah ke TWS Soundpeats itu. Bagaimana menurut kalian call quality dari TWS Soundpeats itu ini sudah dibandingkan dengan Anchor Live.3i tadi? Sekarang kita kembali ke video review. Oke teman-teman, saatnya sekarang kita bicara soal sound quality, audio quality, yang mungkin bagi sebagian besar orang menjadi prioritas utama ya untuk memilih suatu TWS. Pertama, apakah active noise cancelling dari TWS ini berpengaruh ke performa audionya? Saya sih nggak begitu nyadar ya, nggak ada pengaruh yang sampai gimana ke audionya. Lalu, tanpa di EQ, by default, dengan bass up aktif, menurut saya Anchor Live.3i cenderung ngasih audio yang cukup bass heavy. Bass dari TWS ini agak lebih dominan daripada mid-range dan treble-nya. Tapi menurut saya tinggal nonaktifin aja bass up-nya, dan audionya jadi langsung jauh lebih balance. Clarity juga lebih keluar, dan di settingan ini aja, tanpa di EQ, audionya saya rasa sudah lebih dinamis, lebih clear daripada TWS seperti Soundpeats itu. Terutama soal extension bass dan extension treble bakal lebih keluar di Live.3i. Sementara Soundpeats itu sendiri di sini terdengar lebih dull, kayak lebih kurang attack treble, kurang greget gitu loh. Dan juga lebih minim clarity, at least buat preferensi saya teman-teman. Nah, untuk selera saya sendiri secara lebih spesifik, Anchor Live.3i ini saya pasang EQ-nya di settingan seperti ini. Saya turunin bassnya sedikit lagi, lalu lower mid saya agak naikin, karena, well, saya suka vokal yang lebih punya body di sini. Lalu region 3,2 kHz saya turunin, meskipun di satu sisi ini bakal ngebikin vokal cewek jadi sedikit lebih mundur. Nah, soal treble, saya biarin netral aja di sini. Gak banyak berubah.
Waktu saya gunain settingan equalizer ini di berbagai genre, saya rasa cukup aman-aman aja. Overall untuk settingan EQ-nya ini sudah cukup cocok buat telinga saya, tapi kalau kalian udah punya TWS ini dan kalian punya settingan EQ, rekomendasi kalian bisa bantu share teman-teman di kolom komentar di bawah. Di settingan EQ saya ini, bassnya masih punya tekstur yang agak bulat, terkontrol, tapi juga nggak kering, dan pastinya nggak tumpah-tumpah kayak di mode defaultnya ya. Terutama waktu mode bass up-nya aktif. Tumpah-tumpah banget itu bassnya ke daerah mid-range. Ya semua soal selera sih tapi ya, kalau kalian merasa bassnya masih kurang, tinggal naikin aja 100 Hz-nya di sini teman-teman. Itu region mid bass. Sedangkan untuk mid range-nya sendiri, saya buat di tengah-tengah ya. Jadi nggak terlalu memihak ke vokal cowok atau vokal cewek. Punya body, tapi clarity dan micro detail tetap terjaga di sini. Kalau clarity-nya dirasa kurang, ya tinggal naikin aja region 3,2 kHz-nya atau 6,4 kHz-nya juga di sini. Nah sekarang soal treble-nya. Ini bagian yang saya harapin Anchor bisa kasih satu region tambahan. Mungkin di 9000 atau 10000 Hz gitulah. Karena menurut saya pengaturan di region 6,4 kHz sama 12,8 kHz ini masih kurang cukup, at least menurut saya. Sudah saya EQ pun saya masih merasa treble-nya ini belum bisa belum bisa terdengar refine dan detail seperti yang saya harapin. Oke, detailnya dapet, tapi menurut saya masih belum terdengar natural, kayak masih ada kesan digital atau artificialnya gitu teman-teman. Soal sound staging dengan bass up aktif di mode default, jelas soundstage bakal terdengar sempit, terkurung, karena bassnya yang terlalu dominan di sini. Tapi begitu sudah saya utak-atik equalizer, soundstage-nya jadi lebih open, lebih ngebuka. Meskipun nggak sampai yang luas banget, immersive gitu ya, sampai diffuse gitu. No, nggak sampai seperti itu. Tapi paling nggak, pemisahan instrumennya jadi lebih oke menurut saya di sini. Tiap instrumen bisa terdengar punya tempatnya masing-masing, tapi nggak sampai yang kelewat analytical gitu. Overall, soundstage-nya saya rasa lebih oke daripada Soundpeace T2. Tapi jelas, soundstage yang kita dapetin di Anchor Live.3i ini nggak akan berasa se-open, serapi, pemisahan instrumen di TWS seperti Sennheiser Momentum 2 atau LG Tone FN7. Ya, saya udah mulai denger ini, kalian udah mulai komen, ya iyalah bro, jelas beda harga, ya jelas kalah lah. Eits, tunggu dulu. Temen saya, by the way, beberapa waktu yang lalu bisa dapetin TWS LG Tone FN7 di flash sale-nya, saya lupa, Shopee atau JDID ya, di harga Rp500.000 teman-teman. Rp500.000. Lebih murah bahkan dari Anchor Live.3i. Jadi, overall, untuk harga di bawah 600 ribuan, ini mungkin salah satu dari sedikit TWS dengan fitur cukup komplit dan audio yang at least cocok buat telinga saya setelah saya ngemaksimalin fitur EQ di app-nya ya. Ingat, nggak semua TWS nyediain ini, terutama di range harga ini. Dan mulai saat ini, TWS Anchor Soundcore Live.3i ini bakal menjadi backup Sony XM4 saya, menggusur Soundpeace T2. Karena di sini saya lebih sreg sama audionya Live.3i, terutama setelah saya bisa otak-atik EQ-nya secara lebih bebas. Tapi, kalau kualitas active noise cancelling masih menjadi prioritas utama, saya rasa Soundpeace T2 masih bisa lebih diandelin daripada Anchor Live.3i, terutama untuk bantu ngeredam mid frekuensi di sini. Ini lebih oke daripada Live.3i saya rasa. Tapi di aspek lainnya, di kondisi selain itu, Anchor Live.3i lebih saya pilih di sini. Sekian aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Anchor Soundcore Live.3i. Overall, TWS yang cukup solid untuk harga Rp599.000. Ini bakal sering saya bawa keluar-keluar sebagai backupnya Sony XM4. Sampai jumpa di video lainnya guys. See you. Bye.